Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca sejarahnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar, ada namanya mabrur, tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan, jangan berbangga dengan kelompok. Artinya apa? Sombong maksudnya. Oh, al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab makrur dengan kelompok. Tertipu dengan kelompok, hati-hati. Itu juga membahayakan. Kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa, berakidah Maturidiyah dan juga faham akidah Asy'ariyah. Anja Channel. Di kampung kami sekarang ada jamaah tabligh. Semoga mendengar ya, yang dari Aceh. Ya. Maliki Ngufi dari Aceh. Saya di kampung kami sering ada jamaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan. 40 hari, 3 hari untuk berdakwah. Dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi. Jika tidak, kita nanti di hari kiamat. Memang betul, kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar, harus tahu. Jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i. Sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena Anda akan repot. Kemudian, Anda pun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati. Kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada. Jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-bahjah juga. Kalau al-bahjah tidak hanya 4 bulan. Setiap hari Anda harus berdakwah. Loh, abadah apakah berbeda dengan jabatan? Ya enggak. Kita menerjemahkan perintah Nabi. Mengajak orang setiap saat. Bukan 4 bulan. Bukan seminggu. Bukan 3 hari. Nah, ada pun cara berdakwah boleh keluar. Anda keluar boleh. Akan tapi ada yang tidak bisa keluar. Nah, kalau saya keluar 4 bulan gimana? Memang ada salah satu dari jamaah tabligh memaksa. Punya ini harus khuruj. Harus keluar. Insya Allah ente ini. Kalau Anda memberitahu saya terima. Tapi kalau ngajak saya punya tanggung jawab besar. Mau umroh saja bingung. Jadwalnya mundur-mundur. Umroh gini. Umroh tinggalkan majelis. Yang kita tinggalkan majelis. Kita punya rutitan. Ya nggak bisa. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Akan tapi setelah mereka punya kewajiban, mereka tidak akan istilah khuruj itu. Jadi tolong difahami wahai para jamaah tabligh, khuruj itu adalah disesuaikan dengan keadaan tertentu. Loh, kalau Anda punya musola yang harus diramaikan di kampungnya, khuruj Anda setiap hari sampai mati di musola itu, di madrasah itu. Tapi ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah jamaah tabligh berjenggot, itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan dong, dasar jenggot, si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar, memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama, kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot, iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, jenggot, celana cingkrang. Oh, enggak, subhanallah, enggak jenggot, Masya Allah. Ada orang dikasih jenggot, ini tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksain ya nggak bisa ya. Baik, jadi jenggot jangan. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah, bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu, lihat.
Kemana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya. Nggak ada membawa kompor sendiri. Akan tapi kalau bawa kompor, tolonglah ada sebagian masjid bersih, agak minggir sedikit ya. Jangan. Jadi memang tidak merepotkan adalah cara yang bagus. Jadi katakanlah, adapun masalah 3 hari 4 hari bukan suatu keharusan. Semua disesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada seorang laki-laki punya anak kecil 4. Anak kecil 4. Istrinya tidak punya pembantu. Mungkinkah dia khuruj? Maksiat. Istrinya hampir tua, ditinggal khuruj. Dihukum, dicambuk itu kalau ada imam kayak begitu. Minta izin, istriku izinkan aku biar aku selamat. Iya, ente enak jalan keliling. Tapi istrinya anaknya 4 nakal kayak bapaknya. Ayo. Tolong disesuaikan ini. Ayo, ini sebagian para jamaah. Tapi ingat, ada orang salah paham. Kita pernah suruh membantu ngusir. Kenapa? Buya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana? Ini. Kita datangi jamaah tabligh. Bukan, jamaah tabligh enggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain keluar. Sisi lain ada. Buya kok enggak ikut jamaah tabligh? Maksudnya gimana kok ikut itu? Di jamaah tabligh sama dengan kita kok ikut. Kalau saya ikut berarti beda sebelumnya. Memang kalau saya harus ikut program 3 hari, 6 hari, kita enggak sempat. Jadi jamaah tabligh salah satu cara. Dan alhamdulillah, warna akidah kita yang benar ada. Ada orang jamaah tabligh kelihatan keliling, toh. Ada manhaj kita punya pondok pesantren. Jadi yang satu keliling membawa orang, setelah mereka pengen benar dibawa ke pondok. Ada bagian masing-masing. Yang punya pondok nggak usah keluar, nggak usah khuruj. Khuruj adalah ngurus santri. Itu saja. Jadi bagi-bagi. Itu jadi indah semuanya. Yang jamaah tabligh tekuni dengan caramu. Ayo. Tapi yang lain lihat, yang berbisnis tekuni dengan bisnis, lihat jihadmu itu. Tapi bisnis untuk apa? Untuk yang dakwah itu dibiayai, yang jamaah tabligh dibiayai, yang pondok dibiayai. Anda kerjaannya masing-masing. Jadi makanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan merubah orang, akan tapi mengarahkan orang. Tetap engkau duduk di posisimu. Jadi pejabat ahli surga, jadi orang kaya ahli surga, melarat pun ahli surga. Gitu loh. Jadi yuk diarahkan seperti itu. Bukan harus ikut nanti. Terus ini seorang manajer sebuah perusahaan yang berjuang untuk Islam, khuruj 4 bulan. Bubar. Jadi tolong ya, agak lentur sedikit. Kita membaca sejarahnya Syekh Ilyas. Syekh Ilyas sangat lembut, wali besar. Dan termasuk karomatnya Syekh Ilyas, itu adalah dakwahnya jamaah tabligh kemana-mana. Tapi tolong pengikut jamaah tabligh harus paham. Bukan sekedar, ada namanya mabrur, tertipu dengan kelompok. Nanti suatu ketika kita ingatkan. Jangan berbangga dengan kelompok. Artinya apa? Sombong maksudnya. Oh, al-bahjah. Jamaah. Kalau belum ikut jamaah, belum benar. Kalau tidak ikut, ini sudah masuk bab makrur dengan kelompok, tertipu dengan kelompok, hati-hati. Itu juga membahayakan. Jadi itulah yang bertanya dari Aceh. Anda perlu kerjasama dengan mereka. Mereka sangat kuat dalam berdakwah. Tapi sisi lain memang kepada para teman-teman saudara yang jamaah tabligh, tolong harus kembalilah kepada manhajnya Syekh Ilyas secara sesungguhnya. Syekh Ilyas adalah wali besar, punya karomat luar biasa, berakidah Maturidiyah dan juga faham akidah Asy'ariyah. Anja Channel.